Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan juga kakak-kakak sekalian. Ya, jadi di sini saya akan menyampaikan materi penyuluhan pada pagi hari ini, yaitu tentang demam tipoid atau yang biasa kita sebut dengan penyakit tipes. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga kakak sekalian, ini ada yang tahu nggak sih demam tipoid ini apa? Tipes ini apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu tipes. Nah, tipes atau demam tipoid ini adalah penyakit yang diakibatkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi dan Paratipi. Nah, kondisi ini dapat mengganggu banyak organ yang ada di dalam tubuh kita. Jadi, kondisi ini tuh terjadi karena suatu bakteri yang kita sebut dengan bakteri Salmonella typhi dan juga bakteri Paratipi. Nah, bakteri penyebab tipes terutama ditularkan melalui makan dan minuman yang terkontaminasi oleh kotoran maupun urin dari penderita. Jadi, misalnya ada anak A ini mempunyai penyakit demam tipoid, mempunyai penyakit tipes. Lalu si anak ini makan makanan nasi jagung misalnya. Terus tiba-tiba ada anak si B yang ingin makan nasi jagung si anak A tersebut. Dia minta makanan si anak A tersebut. Lalu si anak B itu makan. Nah, itu bisa kemungkinan tertular demam tipoid dari si anak A tadi yang menderita demam tipoid tersebut. Begitu. Nah, meskipun terdengar umum dan tidak berbahaya, demam tipoid ini ternyata kalau tidak bisa ditangani dengan baik, tidak bisa ditangani dengan benar, itu bisa menyebabkan komplikasi yang serius. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang terkena demam tipoid, langsung ditangani atau bisa langsung dilarikan ke klinik, puskesmas, atau rumah sakit. Nah, selanjutnya tanda dan gejala dari demam tipoid sendiri. Apa aja sih gejala atau tanda dari demam tipoid atau tipes? Nah, gejalanya demam tipoid itu tergantung pada durasi seseorang mengalaminya secara umum. Seperti yang pertama ada demam yang semakin tinggi hingga mencapai 40,5 derajat Celcius. Dan yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga ada tubuh yang menjadi lemah. Yang keempat, kelelahan. Yang kelima, batuk kering. Yang keenam, anak juga bisa nafsu makannya bisa menurun. Yang ketujuh, penurunan berat badan. Yang kedelapan, ada sakit perut seperti diare atau sembelit. Dan yang terakhir itu ruam merah pada kulit anak. Nah, selanjutnya yaitu penyebab dari demam tipoid atau tipes ini. Jadi, penyebab utama dari demam tipoid adalah infeksi dari bakteri Salmonella typhi. Jadi, bakteri ini dapat menular melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi, serta kontak langsung dengan penderita. Ada pula beberapa faktor yang bisa meningkatkan seseorang untuk terkena penyakit ini, seperti tingkat kebersihan yang buruk, misalnya di lingkungan wilayah kumuh, kotor, itu juga bisa menjadi penyebab dari demam tipoid ini. Yang kedua, bekerja atau berpergian ke negara di mana terdapat wabah tipes. Yang ketiga, memiliki profesi sebagai tenaga medis, khususnya orang yang langsung berhubungan dengan bakteri Salmonella typhi ini. Dan yang terakhir, kontak dengan penderita, misalnya orang yang tinggal serumah atau petugas medis di rumah sakit. Nah, untuk pengobatan dari demam tipoid sendiri ini ada dua, yaitu antibiotik dan obat anti demam. Jadi ini tuh obatnya diresepkan dari dokter. Jadi bisa berupa antibiotik, juga bisa berupa obat anti demam. Nah, selanjutnya perawatan yang bisa kita lakukan di rumah. Jadi apa aja sih yang bisa kita lakukan terhadap anak yang terkena demam tipoid ini kalau kita lagi di rumah? Jadi kita juga bisa melakukan hal-hal berikut untuk mempercepat penyembuhan dari demam tipoid sendiri. Jadi yang pertama yaitu cukup istirahat. Jadi banyak-banyak istirahat. Yang kedua, banyak minum air putih.
Yang ketiga, makan dengan teratur. Nah, bila nafsu makan menurun, anak atau pasien dapat mencoba makan dengan porsi sedikit tapi lebih sering. Jadi dikit-dikit tapi sering. Lalu jaga kebersihan tangan dengan rajin mencuci tangan sehingga anak juga bisa mencegah penularan kepada orang lain. Jadi anak juga bisa mencegah penularan ke orang lain, ke anak-anak yang lain. Selanjutnya yaitu pencegahan dari demam tipoid atau tipes. Jadi ada beberapa cara untuk mencegah demam tipoid yang bisa kita lakukan, seperti menjalani vaksinasi tipoid, menjangan konsumsi makanan mentah atau tidak dimasak hingga matang. Lalu yang ketiga, hanya mengkonsumsi air minum dengan kebersihan yang sudah terjamin. Lalu cuci tangan dengan air bersih dan sabun, misalnya sebelum kita makan, setelah kita ke toilet, dan sesudah berpergian. Lalu hindari konsumsi makanan dengan kebersihan tidak terjaga, misalnya makanan yang dijual di pinggir jalan. Lalu yang terakhir yaitu konsumsi buah yang bisa dikupas seperti jeruk dan pisang. Nah, itu tadi tentang demam tipoid atau tipes ini. Jadi kalau bapak atau ibu anaknya terkena demam tipoid ini atau tipes ini bisa mencegah, bisa mengobati dengan cara-cara yang tadi saya jelaskan. Cukup sekian, apabila saya ada kesalahan dalam pengucapan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.